Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bertemu di kegiatan belajar kita pada kesempatan kali ini. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita pada materi transformasi geometri. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rotasi di titik pusat A, A, B dan sudut rotasi theta. Aturan untuk rotasi pada titik pusat A, B dan sudut rotasi theta itu berlaku aturan seperti ini. Jika X, Y dirotasikan terhadap titik pusat A, B dan sudut rotasi theta, maka akan diperoleh titik bayangan X aksen dan Y aksen, di mana X aksen dan Y aksen itu sama dengan cos theta, sin theta, min sin theta, sin theta, cos theta dikali X kurang A, Y kurang B tambah A, B. Jadi aturan ini berlaku untuk rotasi pada titik pusat A, B dan sudut rotasi theta. Selanjutnya mari kita lihat rotasi pada titik pusat A, B dan kita tentukan sudut rotasinya 90 derajat. Maka dia berlaku aturan seperti ini. X, Y untuk rotasi A, B pada besar rotasi atau besar putaran 90 derajat, maka akan berlaku X aksen dan Y aksen. Kita ketahui sin 90 derajat itu sama dengan 1 dan cos 90 derajat sama dengan 0. Maka untuk aturan yang sudah kita sampaikan sebelumnya, X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali X kurang A, Y kurang B tambah AB. Maka kita ganti tetanya dengan 90 derajat, maka kita peroleh bentuk seperti ini. Cos 90 min negatif sin 90 derajat sin 90 cos 90 dikali X kurang A, Y kurang B tambah AB. Kemudian kita masukkan nilai sin 90 dan cos 90 sehingga kita peroleh cos 90 sama dengan 0, negatif sin 90 sama dengan negatif 1, sin 90 sama dengan 1 dan cos 90 sama dengan 0 dikali X kurang A, Y kurang B tambah AB. Perkaliannya kita peroleh bentuk seperti ini. 0 dikali X kurang A tambah negatif 1 dikali Y kurang B. Kemudian 1 dikali X kurang A tambah 0 dikali Y kurang B tambah AB. Sehingga kita peroleh 0 dikali X kurang A sama dengan 0. Tersisa negatif 1 dikali Y negatif Y. Negatif 1 dikali negatif B hasilnya positif B. Kemudian 1 dikali X hasilnya X, 1 dikali negatif A hasilnya negatif A, 0 dikali Y hasilnya 0, begitupun dengan 0 dikali negatif B hasilnya 0. Maka kita peroleh negatif Y tambah B X kurang A tambah A B. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan matriks sehingga kita peroleh untuk X aksen Y aksen negatif Y tambah B tambah A, X kurang A tambah B. Inilah hasil atau bentuk pemetaan dari rotasi titik pusat A, B dan sudut rotasi khusus untuk sudut rotasi 90 derajat. X aksennya itu sama dengan negatif Y tambah B tambah A. Untuk Y aksennya diperoleh dari X kurang A tambah B. Maka inilah aturan yang berlaku untuk rotasi pada titik pusat A, B dan besar rotasi 90 derajat. X itu hasil pemetaannya X aksen itu sama dengan negatif Y tambah A tambah B. Adapun Y aksen sebagai hasil pemetaannya itu diperoleh dari X kurang A tambah B. Jadi inilah aturan yang berlaku. Baik, selanjutnya mari kita lihat contoh untuk lebih memahamkan kita terhadap aturan tersebut.
Misalnya, tentukan bayangan titik berikut dengan titik pusat rotasi A 3,4 dan besar sudut 90 derajat. A 6,12, B negatif 13,7. Baik, mari kita bahas satu persatu soal tersebut. Misalnya, inilah aturan yang akan kita gunakan. X, Y untuk rotasi A, B pada titik pusat A, B dan besar rotasi 90 derajat. Inilah aturan yang akan kita gunakan. X aksen itu sama dengan negatif Y tambah A tambah B. Kemudian Y aksen sama dengan X kurang A tambah B. Selanjutnya, di bagian A kita punya soal titik awalnya itu 6,12. Maka untuk rotasi 6,12 pada titik pusat 3,4 dan besar rotasi 90 derajat, kita peroleh informasi bahwa X-nya sama dengan 6, Y-nya sama dengan 12, A-nya sama dengan 3, dan B-nya sama dengan 4. Selanjutnya, X aksen kita peroleh dari negatif Y tambah A tambah B. Nah, kemudian kita substitusi masuk. Negatif Y sama dengan negatif 12, kemudian A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4. Negatif 12 tambah 3 tambah 4 sama dengan negatif 5. Selanjutnya, untuk Y aksen, maka kita peroleh dari X kurang A tambah B. X-nya sama dengan 6, A-nya sama dengan 3, dan B-nya sama dengan 4. Sehingga kita peroleh 6 dikurang 3 tambah 4. Maka 6 kurang 3 tambah 4 sama dengan positif 7. Jadi, dari hasil ini, penggunaan aturan ini, kita peroleh bahwa X aksen sama dengan negatif 5 dan Y aksen sama dengan 7. Sehingga hasil pemetaan dari 6,12 terhadap rotasi pada titik pusat 3,4 dan besar rotasi 90 derajat itu sama dengan negatif 5,7. Selanjutnya kita bahas yang bagian B. Negatif 13,7. Kita peroleh untuk negatif 13,7 pada titik pusat 3,4 dan besar sudut 90 derajat, kita peroleh informasi bahwa X-nya sama dengan negatif 13, Y-nya sama dengan 7, A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4. Selanjutnya, X aksen kita peroleh dengan aturan yang sama, yaitu negatif Y tambah A tambah B, sehingga kita peroleh negatif 7 tambah 3 tambah 4. Nah, negatif 7 tambah 3 tambah 4 kita peroleh hasilnya sama dengan 0. Kemudian Y aksen X kurang A tambah B, sehingga kita peroleh negatif 13 kurang 3 tambah 4. Negatif 13 dikurang 3 tambah 4 kita peroleh negatif 12. Sehingga kita sudah peroleh bahwa X aksennya sama dengan 0 dan Y aksen sama dengan 12. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa titik negatif 13,7 yang dirotasikan terhadap titik pusat 3,4 dan besar sudut 90 derajat adalah 0,2 negatif 12. Jadi seperti ini cara menentukan bayangan dari titik dari sebuah titik yang kemudian dirotasikan terhadap rotasi A, B dan besar sudut 90 derajat. Baik, selanjutnya kita akan bahas soal mengenai persamaan garis. Jadi contoh soal mengenai persamaan garis. Di sini kita punya soal, tentukan bayangan persamaan garis 2X tambah 7Y kurang 9 sama dengan 0 dengan titik pusat rotasi A 3,2 dan besar sudut 90 derajat. Baik, mari kita bahas contoh soal tersebut. Masih dengan aturan yang sama, bahwa ketika sebuah titik X, Y dirotasikan dengan titik pusat A, B dan besar rotasi atau besar sudut 90 derajat, maka kita peroleh aturan bahwa X aksennya itu sama dengan negatif Y tambah A tambah B dan Y aksen sama dengan X kurang A tambah B. Selanjutnya kita punya persamaan garis 2X tambah
7Y kurang 9. Maka secara otomatis untuk rotasi pada titik pusat 3,2 dan besar rotasi 90 derajat, X-nya kita ganti dengan negatif Y tambah A tambah B. Kemudian Y-nya kita ganti dengan X kurang A tambah B. Adapun 9 tetap. Selanjutnya kita substitusi masuk nilai-nilai A dan B. A dan B-nya kita sudah peroleh, A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 2. Dari bagian ini ya, A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 2. Selanjutnya, sehingga kita peroleh bahwa 2 dikali negatif Y tambah 3 tambah 2. Hasil substitusi A dan B. Untuk bagian ini X, 7 dikali X kurang 3 tambah 2 kurang 9. Kemudian kita sederhanakan bagian yang ada dalam kurung ini. 3 tambah 2 hasilnya kan 5. Negatif 3 tambah 2 hasilnya negatif 1. Sehingga kita peroleh 2 dikali negatif Y tambah 5 tambah 7 dikali 7X kurang 1 kurang 9 sama dengan 0. Selanjutnya kita kali masuk. 2 dikali negatif Y berarti hasilnya negatif 2Y tambah 2 kali 5 hasilnya positif 10. Berarti kita peroleh negatif 2Y tambah 10. Adapun bagian ini 7X, 7 dikali X, 7X, positif 7 dikali negatif 1 hasilnya negatif 7. Berarti bagian ini kita peroleh 7X dikurang 7 kurang 9. Sehingga kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini. Negatif 2Y tambah 10 tambah 7X kurang 7 kurang 9. Kita atur 7X yang bagian X kita taruh di bagian depan. Kemudian negatif 2Y kita pindahkan setelah 7X itu, kemudian tambah 10 kurang 7 kurang 9, sehingga kita peroleh bagian ini sudah selesai. 10 dikurang 7 kurang 9 kita peroleh negatif 6. Maka hasilnya, hasil bayangan dari persamaan garis ini yaitu 7X kurang 2Y kurang 6 sama dengan 0. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa bayangan dari persamaan garis 2X tambah 7Y kurang 9 sama dengan 0 untuk titik pusat rotasi A 3,2 dan besar sudut 90 derajat adalah 7X kurang 2Y kurang 6 sama dengan 0. Baik, seperti itulah penjelasan kita mengenai rotasi pada titik pusat A, B dan sudut rotasi theta. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat dan saya berharap bisa mudah untuk dipahami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.